Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofi Sidki dari kelas IFB 2K dengan NIM 2411059. Pada video ini saya akan mempraktekkan cara konfigurasi mikrotik serta menjelaskan topologi yang saya buat dan soalnya. Untuk soal yang diberikan kepada saya yaitu soal A, yaitu saya adalah seorang teknisi jaringan komputer, mendapat tugas dari kantor untuk membantu klien membangun jaringan internet berdasarkan permintaan sebagai berikut. Nomor satu, Ether 1 terkoneksi dengan jaringan LAN dengan IP address NIM/29. Untuk NIM saya yaitu 24.11.059. Kedua, Ether 2 karena digunakan sebagai printer server, maka dipasang IP address NIM/30. Sama seperti Ether 1, ini menggunakan NIM saya juga yaitu 24.11.059. Untuk nomor 3, dari pihak kantor, ISP sudah menetapkan bahwa IP address server yaitu 172.173.171.222/28. Untuk nomor 4, jika NIM termasuk IP network, maka akhirannya ditambah satu. Jika broadcast dikurangi satu. Untuk kasus NIM saya, untuk prefix 30, yaitu belakang 59, itu terkena IP broadcast, maka saya akan mengurangi untuk mendapatkan range hostnya. Lanjut kita ke SOP langkah kerja penyelesaian. Yang pertama yaitu buat gambar topologi sesuai ketentuan. Kedua, konfigurasi router mikrotik melalui MAC address di Winbox. Ketiga, beri nama identity atau nama NIM saya, router mikrotik sesuai ketentuan. Keempat, beri nama tiap interface sesuai dengan topologi. Kelima, konfigurasi IP tiap interface pada router. Keenam, konfigurasi gateway router mikrotik pada menu IP routes pada kolom gateway jika server menggunakan IP statik. Ketujuh, konfigurasi DNS menggunakan IP server. Kedelapan, konfigurasi firewall NAT sebagai transparansi proxy. Kesembilan, tes komunikasi ping ke server internet. Kedua, ke situs google.co.id. Ke-10, bila sudah oke. 11, config IP tiap PC. Ke-12, tes komunikasi ping ke IP gateway tiap PC. Browsing situs rcti.tv. Selanjutnya saya akan bahas yaitu topologi yang telah saya buat. Jadi yang pertama yaitu untuk ISP-nya sudah ditentukan oleh soal dengan alamat IP server yaitu 172.168.171.222 yang terhubung ke mikrotik saya dengan Ether 3 dengan alamat IP 172.173.171.210/28. Kenapa 210? Karena masih satu subnet dengan IP servernya dan masih dalam jangkauan range hostnya. Untuk Ether 1 yang terkoneksi ke PCA dengan alamat IP 24.11.0.59/29 sesuai dengan soal menggunakan NIM. Untuk Ether 2 dengan alamat IP 24.11.0.58/30 sama seperti Ether 1 menggunakan NIM juga. Kenapa di sini 58? Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kasus saya untuk prefix 30, 59 itu terkena IP broadcast. Jadi saya harus mengurangi satu. Lanjut untuk IP PCA yaitu 24.11.0.60/29. Ini masih satu range host dengan alamat IP tersatu atau masih satu subnet. Untuk PCB-nya dengan alamat IP 24.11.0.57/30. Ini juga masih satu subnet atau satu range host dengan terduanya. Oke, sebelum kita masuk konfigurasi mikrotiknya, saya akan memperlihatkan perangkat apa saja yang saya gunakan untuk praktek mikrotik ini. Untuk perangkat yang saya gunakan, yang pertama yaitu untuk ISP-nya saya menggunakan mikrotik dikarenakan saya tidak mempunyai router. Mikrotiknya saya set dengan alamat IP server sesuai dengan soal yaitu 172.173.171.222 yang terhubung ke mikrotik utama saya melalui Ether 3, sedangkan untuk Ether 12-nya terhubung kepada laptop saya yaitu PCA dan komputer saya yaitu PCB. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi mikrotiknya melalui aplikasi Winbox. Yang pertama kita lakukan adalah mengubah identitinya di sistem, lalu ke identity masukkan NIM kalian. Kalau NIM saya itu adalah 24.11.059. Kita apply, oke. Setelah itu kita ke interface. Nah, untuk interface ini sebenarnya cuma untuk mempermudah kita. Nah, untuk Ether 3-nya kita ubah ke tambahkan ISP. Nah, untuk Ether 1-nya karena tersambung ke PCA, jadi kita tambahin PCA. Sama seperti Ether 2 juga. Tambahin PCB. Selanjutnya kita menambahkan IP address ketiga Ether tersebut sesuai dengan topologi. Yang pertama kita masukin dulu adalah Ether 3 dengan IP 172.171.210/28. Kita apply, oke, lanjut untuk ke Ether satunya yaitu 24.11.0.59/29 sesuai dengan NIM kita. Apply, oke, lanjut. Ether 2-nya juga sama sesuai dengan NIM 24.11
192.0.58/30. Apply, kita oke. Selanjutnya kita nambahkan IP DNS. Untuk IP DNS ini kita masukkan IP server yang sudah dikasih tadi, yaitu 172.173.1.1.222. Kita apply, kita oke. Lanjut kita tambahkan IP roots. Kita tambah. Nah, untuk masukinnya kita masukin ke gateway. Kita tambahkan IP server 172.173.1.222. Sama seperti DNS, untuk gateway-nya ini tidak perlu masukkan prefix. Kita apply, kita oke. Terakhir itulah kita tambahkan firewall. Firewall, NAT, tambah out interface-nya jangan lupa ke Ethernet 3, action-nya masquerade. Apply, oke. Nah, sebelum kita config IP statiknya lebih baik kita test ping dulu. Test ping untuk ke server 192.171.222. Oke, sudah terkonek. Kita coba untuk ping ke gateway-nya 10 terkonek. Terakhir kita coba ping google.com. Nah, jika sudah bisa ngeping ini berarti tandanya konfigurasi kita sudah benar. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP statik dengan cara kita ke control panel, kita ke network dan internet, network and sharing center, change adapter setting, pilih Ethernet kalian, ke properties, masukin Ethernet protocol 4, use the following IP address, masukin sesuai dengan topologi tadi, yaitu 24.11.0.60. Untuk subnetnya itu 255.255.248. Kenapa 248? Karena ini adalah subnet mask dari prefix 29, yaitu ya 248. Untuk gateway-nya kita masukin tadi, NIM kita yaitu 24.11.059. Untuk DNS servernya kita masukin IP server tadi, 172.173.1.1.222. Oke, nah kalau sudah kita akan config PCB-nya lagi. Sama seperti PCA, PCB juga dibuat statik dengan alamat IP address yaitu 24.11.0.57 sesuai dengan topologi dengan subnet mask 255.255.255.252. Kenapa 252? Karena PCB menggunakan prefix 30 yaitu dengan subnet mask 252. Untuk default gateway-nya sama seperti topologi yaitu 24.11.0.58. Untuk preferred DNS servernya menggunakan IP server yang telah diberikan yaitu 172.173.1.222. Oke, selanjutnya kita akan tes ping ke dua PC tersebut. Yang pertama yaitu PC A. Kita akan tes ping ke gateway-nya yaitu ping 24.11.0.59. Oke, di sini sudah berhasil. Kita coba tes ping servernya, itu ping 172.173.171.222. Oke, sudah berhasil. Kita coba buka rcti.tv di Google. Ketik rcti.tv. Oke, untuk PCA-nya sudah berhasil. Kita lanjut tes ping di PCB. Selanjutnya kita tes ping PCB sama seperti PCA. Kita tes ping gateway PCB yaitu 24.11.0.58. Oke, sudah berhasil. Lanjut kita tes ping servernya. Ping 172.171.222. Oke, sudah berhasil. Lanjut kita tes ping. Kita tes untuk masuk ke TVRI. Langsung saya ketik TVRI, rcti.tv. Oke, sudah berhasil untuk tes ping dan tes masuk website RCTI ke dua PC-nya yaitu PCA dan PCB. Mungkin itu saja untuk video ini. Mohon maaf jika ada salah kata.